Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kembali pada sore hari ini kita melanjutkan pelajaran dan pembahasan kita, yaitu sebuah risalah kecil karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Al-Muhaddits Abdul Muhsin Al-'Abbad hafizahullah ta'ala, yaitu risalah yang berjudul Syadaratun fi Fadlil Ilmi wa Ahli wa ma yanbaghi an yakuna alaihi talabatuh. Petikan-petikan mengenai keutamaan ilmu dan para ulama, dan apa yang selayaknya para penuntut ilmu berada di atasnya. Dalam pertemuan yang kedua ini kita sudah sampai pada halaman yang kelima, pada judul yang baru. Qala Syekh Al-'Allamah Al-Muhaddits Abdul Muhsin Al-'Abbad hafizahullah ta'ala, fadlul ilmi wa ahli fil Qur'anil Karim. Keutamaan ilmu dan para pemiliknya di dalam Al-Qur'anil Karim. Di sini beliau menuliskan risalah kecil ini dengan sangat runtut dan tertib. Pada bab yang pertama ini beliau akan menyebutkan mengenai keutamaan ilmu dan para penuntut ilmu di dalam Al-Qur'anil Karim. Yang nanti berikutnya beliau akan menerangkan mengenai keutamaan ilmu dan para pemilik ilmu di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berikutnya beliau akan menyebutkan mengenai keutamaan ilmu dan para pemiliknya
di dalam ucapan-ucapan para ulama. Dan demikianlah selanjutnya beliau akan menjelaskan dengan sangat runtut dan tertib. Qala hafizahullah, jaa fil Qur'anil Karim ayatun tadullu ala fadlil ilmi wa ahli. Telah datang di dalam Al-Qur'anil Karim ayat-ayat yang menunjukkan akan keutamaan ilmu dan para pemiliknya. Wa bayani syarafihim wa 'uluwi manzilatihim, dan keterangan mengenai kemuliaan mereka serta tingginya kedudukan mereka. Tentunya diharapkan dengan penyebutan dalil-dalil ini akan memicu dan memotivasi kita untuk menuntut ilmu. Hendaknya masing-masing kita punya bahagian daripada ilmu dan mendapatkan bahagian daripada keutamaan dan kemuliaan ini. Qala hafizahullah, wa min hadhil ayat, termasuk daripada ayat-ayat ini. Al-awwal, yang pertama yaitu qaulullah azza wa jal, adalah firman Allah azza wa jal, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Ali Imran ayat yang ke-18. Allah berfirman, Allah telah bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Demikian pula para malaikatnya dan orang-orang yang berilmu. Mereka menegakkan keadilan. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia, Zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ali Imran ayat yang ke-18. Qala, fa fi hadhihi al-ayah, maka di dalam ayat ini bayanu fadli ahli ilmi, keterangan mengenai keutamaan para ulama. Dari sisi mana? Diterangkan oleh beliau, ya anna Allah zakara syahadatahu ma'a syahadatihi wa syahadati malaikatihi bi annahu al-ilahu al-haqq alladhi la takunu al-ibadatu illa lah. Karena Allah telah menyebutkan persaksian mereka bersama persaksian dirinya dan persaksian para malaikatnya bahwa tidak ada sembahan yang benar yang tidak diperuntukkan ibadah kecuali hanya kepadanya. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah sebutkan 3 persaksian. Persaksian Allah, persaksian para malaikatnya, dan persaksian para ulama mengenai bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya. Tatkala Allah menggandengkan persaksian para ulama dengan persaksian dirinya dan persaksian para malaikatnya, menunjukkan bahwa orang-orang yang berilmu memiliki kedudukan yang tinggi, ya, sehingga mereka berhak disejajarkan persaksiannya dengan persaksian Allah dan persaksian al-malaikah. Ya. Kalau ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan para ulama, maka barang tentu bahwa ini juga menunjukkan betapa tingginya kedudukan ilmu. Ya, betapa tingginya kedudukan ilmu. Qala wa hiya mustamilatun ala a'zami syahidin wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala wa a'zamu mashhudin bih wa huwa uluhiyatuhu wa annahu al-mukhtassu bil ibadah. Kata beliau, persaksian ini mencakup seagung-agungnya yang bersaksi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dan mencakup pula seagung-agungnya zat yang dipersaksikan, yaitu mengenai peribadatan kepadanya
dan bahwasanya dialah yang dikhususkan dengan peribadatan itu. Ya. Maka di sini ada dua keagungan yang terkandung di dalam ayat. Ya. Keagungan yang pertama yaitu keagungan zat yang bersaksi. Karena zat yang bersaksi adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, semulia-mulia dan seagung-agung zat. Ya. Dan para ulama persaksiannya disejajarkan dengan persaksian zat yang paling agung itu, yaitu persaksian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Yang kedua adalah keagungan persaksian yang dipersaksikan. Ya. Tatkala yang dipersaksikan itu adalah mengenai peribadatan kepada Allah, ya, penyembahan dan penghambaan diri kepada Allah, ini menunjukkan bahwa yang dipersaksikan itu adalah semulia-mulia persaksian. Ya. Karena mengenai peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla, yang dia adalah seagung-agungnya zat yang bersaksi. Ya. Maka dengan dua keagungan ini menunjukkan betapa tingginya ilmu dan para ulama. Karena persaksian mereka disejajarkan dengan persaksian Allah, dan dianggap persaksian mereka tatkala mereka bersaksi tentang sesuatu yang sangat agung, yaitu mengenai kemuliaan, mengenai keutamaan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, qala wa asfu syahadatil malaikati wa ulul ilmi ala syahadatihi dalun ala fadlil malaikati wa fadli ahlil ilmi. Dan diikutkannya syahadat al-malaikah, persaksian al-malaikah, dan persaksian para ulama atas persaksian Allah Tabaraka wa Ta'ala, menunjukkan akan keutamaan al-malaikah dan keutamaan para ulama tersebut. Ya. Kalau seandainya mereka itu bukan orang-orang yang mulia, niscaya persaksian mereka tidak akan disejajarkan dengan persaksian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Tapi tatkala disejajarkan dengan persaksian Allah, ya, kemudian mereka juga dianggap persaksiannya mengenai sesuatu persaksian yang sangat mulia, yaitu mengenai peribadatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ini juga menunjukkan akan kemuliaan mereka. Ya. Jadi kalau kita simpulkan, ya, bahwa ayat ini mengandung keutamaan para ulama dari dua sisi. Ya. Sisi yang pertama yaitu tatkala persaksian mereka disejajarkan dengan persaksian Allah dan al-malaikah. Ya. Yang kedua, tatkala persaksian mereka dianggap mu'tabar, ya, bahkan diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran mengenai sesuatu yang sangat mulia pula, yaitu peribadatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Tatkala persaksian mereka dianggap mengenai peribadatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang merupakan seutama-utama persaksian, ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ayat ini mengandung keutamaan para ulama dari dua sisi. Ya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, keutamaan para ulama ini barang tentu sudah menunjukkan tentang keutamaan al-ilm, keutamaan ilmu. Asal yang kedua, ayat yang kedua. Wa qauluhu azza wa jalla, juga firman-Nya azza wa jalla, qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Az-Zumar ayat yang ke-9. Wal makna ayat ini, annallaha mayyaza ahlal ilmi wa fadlahum ala ghairihim, bahwasanya Allah telah membedakan, telah mengistimewakan para ulama dan keutamaan mereka di atas yang selain mereka itu. Li'annahum bi'ilmihim bil haqqi yasiruna ila Allah ala basirah,
Karena mereka dengan keilmuan mereka tentang kebenaran, mereka mampu berjalan menuju Allah di atas basirah, di atas ilmu dan keyakinan. Wa yad'una ghairahum 'ala huda, dan mereka mampu mengajak, mendakwahi yang selain mereka di atas petunjuk. Fala yastawi man huwa 'alimun bil haqqi yastafidu wa yufid wa man huwa jahilun bih. Kata beliau, maka barang tentu tidaklah sama orang yang mengerti, orang yang berilmu tentang kebenaran, yang dia mendapatkan manfaat dengan ilmunya dan bisa pula memberikan manfaat dengan ilmunya, dibandingkan orang-orang yang jahil terhadap kebenaran itu. Ya, tentu tidak sama. Orang yang berilmu, dia mendapatkan dua manfaat, dua faedah. Pertama, dia bisa memberikan manfaat, faedah untuk dirinya sendiri. Yang kedua, untuk orang lain. Sedangkan seorang yang jahil, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi dia akan menyelamatkan orang lain. Ya, maka ayat ini menunjukkan bahwa para ulama memiliki kedudukan yang tinggi, dan barang tentu ini menunjukkan akan kemuliaan dan keutamaan ilmu. Ya. Jadi pertanyaan dalam ayat ini, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Bukan pertanyaan hanya sekedar istifham. Ya. Hanya sekedar mencari tahu. Karena Allah itu Maha tahu akan segala sesuatu, dan jawabannya pun jelas. Tetapi pertanyaan di sini adalah pertanyaan dalam rangka untuk mengingkari, ya, bahwa tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya, karena orang yang berilmu itu kedudukannya tinggi, dia bisa sampai kepada Allah di atas basirah dan mengajak yang lainnya di atas petunjuk, sementara orang yang jahil tidak demikian. Asal yang ketiga, wa qauluhu azza wa jalla, demikian pula dengan firman-Nya azza wa jalla, wa qur rabbi zidni ilman, dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Taha ayat yang ke-114. Qala fa fi hadhihi al-ayati ad-dilalatu ala fadlil ilmi. Maka dalam ayat yang mulia ini terdapat petunjuk akan keutamaan ilmu. Perhatikan hafizakumullah. Li'anna Allah Ta'ala amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi talabi ziyadati minhu. Karena bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar meminta ditambah daripada ilmu. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah fil Fath, berkata al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari jilid yang pertama halaman ke-141, wa qauluhu azza wa jalla, mengenai firman Allah azza wa jalla, Rabbi zidni ilman, wahai Rabbku tambahkan kepadaku ilmu. Wadihud dilalati fi fadlil ilmi, adalah petunjuk yang jelas mengenai keutamaan ilmu. Lianna Allah Ta'ala lam ya'mur nabiyahu biqalabil izdiyadi min syai'in illa minal ilm. Karena bahwasanya Allah Ta'ala tidak pernah memerintahkan nabinya meminta ditambah dari sesuatu kecuali dari ilmu. Ya, menunjukkan betapa mulianya ilmu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk meminta ditambah harta. Ya, atau untuk meminta ditambah umur. Ya.
atau meminta untuk ditambah rezeki atau hal-hal lain. Ya. Tetapi mengenai ilmu langsung turun ayat yang menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa qur rabbi zidni ilman." Katakanlah wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya, ini menunjukkan bahwa ilmu itu mengalahkan segalanya. Ya, keutamaan dan kemuliaannya adalah keutamaan dan kemuliaan yang tidak bisa ditandingi oleh harta benda, oleh sawah ladang, oleh emas dan perak, oleh binatang-binatang ternak, atau oleh apapun daripada kesenangan-kesenangan dunia. Ya. Nah, makanya kegembiraan orang-orang yang telah merasakan manisnya ilmu, ya, dari kalangan para ulama, tatkala mereka berhasil menghasilkan ilmu atau menuliskan ilmu atau menghafalkan ilmu atau mendapatkan sebuah faedah ilmu, itu mengalahkan kesenangan mereka dari mendapatkan salah satu kesenangan dunia. Ya, bahkan mengalahkan kesenangan mereka untuk mendapatkan anak sekalipun. Ya, bahkan mengalahkan kesenangan mereka untuk mendapatkan harta benda atau sawah ladang atau yang lainnya. Ya. Bahkan sebagian mereka disebutkan, ya, seperti Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, ya, tatkala dia mendapatkan sebuah faedah ilmu yang sebelumnya tidak diketahui olehnya, dia mengambil pedangnya dan menari-nari dengan pedangnya karena sangat gembira dan sangat senang dengan ilmu yang dia dapatkan. Ya. Kegembiraan yang luar biasa. Karena keutamaannya mengalahkan segala keutamaan yang lain daripada kesenangan-kesenangan dunia. Sampai sebagian mereka juga menyebutkan, kalau seandainya mereka tahu betapa senang dan gembiranya dan puasnya hatiku, ya, tatkala aku menggoreskan tinta di atas lembaranku, dan tatkala tanganku mengetuk membuka buku-bukuku dan sebagainya, ya, maka mereka niscaya tidak akan berpaling kepada kesenangan-kesenangan dunia. Ini para ulama kita, ya, yang merasakan manisnya ilmu, sehingga ilmu itu mengalahkan kesenangan yang manapun daripada kesenangan-kesenangan dunia. Nah, qala ar-rabi', yang keempat, wa qawluhu azza wa jal, dan mengenai firman-Nya azza wa jal, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mereka diberi ilmu beberapa derajat. Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Ya. Qala fa fi hadhihi al-ayati al-karimati ad-dilalatu ala rif'ati ahli al-iman wa man utiya al-ilma minhum darajat. Ya. Pada ayat yang mulia ini menunjukkan atas tingginya kedudukan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu di antara mereka beberapa derajat. Ya. Qala wa dilalatuha ala fadli ahli al-ilmi liqaunihi nassa ala dzikrihim ba'da dzikril mu'minin wa hum minhum. Ya. Dan petunjuk ayat ini yang menerangkan akan keutamaan para ulama karena keberadaan ilmu atau keberadaan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memberi nas atas penyebutan mereka setelah penyebutan orang-orang yang beriman, dan mereka berada dari kalangan orang-orang yang beriman tersebut. Wa huwa min asl khas 'ala al-'am, dan penyebutan yang seperti ini termasuk dari atuf, mengikutkan perkara yang khusus kepada perkara yang umum. Perhatikan ini hafizakumullah. Ya. Di mana pada ayat ini Allah menyebutkan
yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ya. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Ya. Ini penyebutan yang pertama. Allah menyebutkan tentang seluruh kaum mukminin. Ya. Tanpa terkecuali. Kemudian berikutnya kata Allah, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu. Berarti penyebutan yang kedua adalah penyebutan yang lebih khusus. Ya. Dari seluruh kaum mukminin hanya Allah sebutkan orang-orang yang diberi ilmu. Berarti ini penyebutan yang lebih khusus. Ya. Kemudian kata Allah darajat, beberapa derajat. Ini menunjukkan bahwa orang-orang khusus, orang-orang istimewa yang telah diberi ilmu ini punya ketinggian, punya kedudukan yang lebih mulia dibanding orang-orang yang beriman dan mereka tidak memiliki ilmu. Ya. Maka di sini tentunya menunjukkan akan keutamaan ilmu dan para ulama. Ya. Dan ini nas mengenai keutamaan ilmu dan para ulama. Kalau dinyatakan sebagai nas itu adalah sesuatu ungkapan yang tidak mengandung takwil sedikit pun. Ya. Tidak mungkin maknanya dibawa ke sana dan kemari. Karena siapapun yang membaca nas ini, teks ini, maka seperti apa yang dibaca demikianlah maknanya. Ini disebut dengan nas. Ya. Berbeda dengan zahir. Ya. Kalau dinyatakan ini zahirul ayat, ini zahir ayat, ya, bisa jadi sebagian orang mentakwil kepada makna lain karena ini baru zahirnya. Ya, atau ada pengertian makna tertentu yang terkandung di dalamnya diterangkan oleh dalil yang lainnya. Ya. Ini namanya zahir. Tapi kalau sudah disebutkan nas, ini tidak ada kemungkinan takwil. Ya. Karena sesuatu yang disebut dengan nas itu menolak segala takwil. Baik. Jadi ayat ini menunjukkan akan keutamaan ilmu dan para ulama karena mereka diangkat beberapa derajat di atas orang-orang yang beriman dan mereka tidak diberi ilmu. Al-khamis, yang kelima. Wa qawluhu azza wa jalla, dan firman-Nya Allah azza wa jalla, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, hanya saja yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Fatir ayat yang ke-28. Qala dalat hadhihi al-ayatu ala anna ahlal ilmi humul ladzina yakhshawna Allah 'ala al-haqiqah. Ayat ini menunjukkan bahwasanya para ulama itulah orang-orang yang berilmu, itulah mereka orang-orang yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Berarti kalau ada orang yang mengklaim bahwa dirinya takut kepada Allah sementara dia masih berkutat di dalam kejahilannya, pada hakikatnya dia belum takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dia tidak akan bisa mewujudkan rasa takutnya yang sebenarnya kepada Allah dengan tingkatan yang tertinggi kecuali dengan ilmu. Kalau dia tidak punya ilmu, dia tidak tahu bagaimana dia harus takut kepada Allah. Ya. Sehingga ketika kita melihat sebagian ahlul bidah, tatkala mereka beribadah kepada Allah seolah-olah mereka sangat takut kepada Allah. Ya. Sampai sebagian mereka mungkin pingsan di dalam ibadahnya atau menangis-nangis sendu di dalam ibadahnya. Ya. Tidak bisa kita katakan bahwa mereka benar-benar takut kepada Allah. Kenapa? Karena mereka bukan berjalan di atas ilmu, tetapi mereka beribadah kepada Allah di atas bid'ah. Ya. Sehingga tidak bisa dinyatakan bahwa mereka takut kepada Allah. Ya. Maka rasa takut yang mereka tampakkan seolah-olah mereka takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu adalah rasa takut yang dusta, yang berpura-pura, dibuat-buat, atau dalam bahasa Arabnya tasannu', ya, pura-pura dan dibuat-buat, bukan benar-benar takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya.
Karena tidak ada yang bisa benar-benar takut kepada Allah kecuali orang-orang yang berjalan di atas ilmu, yaitu para ulama. Karena dengan ilmunya dia diberitahu bagaimana dia harus takut kepada Allah dan apa itu takut kepada Allah. Ya. Kalau seandainya mereka ahlul bidah benar-benar takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, niscaya mereka akan meninggalkan kebid'ahan mereka, penyimpangan mereka, penyelewengan mereka, dan mereka kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada jalan ilmu yang benar, kitabullah dan sunnah. Ya. Tapi tatkala mereka berjalan di atas tidak, ini menunjukkan bahwa mereka tidak benar-benar takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Rasa takut yang mereka tampakkan adalah dusta. Ya. Walaupun mereka menyatakan bahwa mereka telah fana di dalam rasa takutnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sungguhnya ini adalah semboyan dusta yang selalu mereka kumandangkan hanya sekedar untuk menipu dan memperdaya manusia. Nah, qala dallat hadhihi al-ayatu ala anna ahlal ilmi hum alladhina yakhshawna Allah 'ala al-haqiqah. Ayat ini menunjukkan bahwasanya para ulama mereka lah orang-orang yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Wa in kanatil khasyatu tahsulu min ghairihim, walaupun mungkin saja rasa takut itu terlahirkan dari selain mereka. Nah, tapi yang sebenarnya rasa takut kepada Allah hanya muncul dari para ulama. Ya. Li'anna ma atahumullahu minal ilmi wa minal fiqhi fid din yurithu fihim khasyatallahi wa muraqabatah. Karena apa yang Allah datangkan kepada mereka daripada ilmu dan pemahaman mengenai agama ini, yurithu fihim, bisa mewariskan atau melahirkan pada diri mereka khasyatallahi ta'ala wa muraqabatah, rasa takut kepada Allah dan rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, ilmu dan pemahaman tentang agama ini yang telah melahirkan pada diri mereka rasa takut dan diawasi oleh Allah. Ya, karena mereka sangat kenal siapa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia tahu bagaimana nama-namanya, dia tahu bagaimana sifat-sifatnya. Ya. Dan mengerti bagaimana Allah Azza wa Jalla melalui apa yang Allah beritakan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga semua itu melahirkan rasa takut yang orisinil, asli, tidak palsu, ya, tidak muzayyafah, bukan sesuatu yang palsu, ya, bukan duplikat, tetapi asli. Nah, ini keutamaan mereka, sehingga ilmu yang mereka pelajari itu bermanfaat bagi mereka. Di sini ada pelajaran penting yang bisa kita petik. Yang pertama yaitu bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah. Ya. Kalau ilmu yang kita pelajari apa saja bentuk ilmu itu, walaupun ilmu itu adalah ilmu agama, jika seandainya ilmu itu tidak melahirkan rasa takut kita kepada Allah, pasti ada sesuatunya. Berarti itu ilmu yang tidak bermanfaat. Tetapi kalau ilmu itu sudah melahirkan rasa takut kita kepada Allah, semakin kita belajar, semakin kita takut kepada Allah. Semakin kita belajar, semakin kita merasa diawasi oleh Allah. Berarti ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Berarti kita sedang berada di atas jalannya ulama. Ya. Tapi kalau ilmu tentang agama itu tidak melahirkan yang demikian, berarti kita sudah menjauh dari jalannya para ulama. Ya. Imma karena kita tidak mengamalkan ilmu itu, ya. Wa imma karena kita mempelajari ilmu tentang agama dengan jalan, dengan sesuatu yang dahulu tidak dilalui oleh para ulama kita. Seperti kita mempelajari ilmu agama dengan ilmu filsafat.
yang sama sekali tidak melahirkan rasa takut kepada Allah, bahkan melahirkan kebingungan terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala dan keraguan kepada Allah. Ya. Ilmu kalam yang dicela banyak oleh para ulama kita. Atau seorang yang mempelajari ilmu mantiq, ilmu jidal, ya, sehingga dengan dia mempelajari itu bukannya dia bertambah rasa takut kepada Allah, semakin menjalankan syariat Allah, tapi justru dia semakin pandai membantah untuk menggeser dan memalingkan makna-makna daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kepada apa yang dituruti oleh hawa nafsunya. Nah, atau seorang mempelajari ilmu seperti usul fikih, yang kemudian bukannya dia semakin takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tetapi semakin pandai dia mengotak-atik hukum sesuai dengan kehendak dan hawa nafsunya. Ya. Ini berarti ilmunya bukan ilmu yang bermanfaat. Berarti dia sedang tidak berjalan di atas jalannya para ulama. Ya. Nah, maka ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah dan diawasi oleh Allah. Makanya dinyatakan oleh para ulama, al-ilmu, ya, hafalkan ini, al-ilmu laisa bi kathratir riwayah walakinnal ilma huwal khasyah. Ilmu itu bukan banyak-banyakan riwayat, bukan hanya sekedar banyak-banyakan pengetahuan, bukan hanya sekedar untuk menambah wawasan. Ya, kita tahu ini, kita tahu itu, mengerti hukum ini, mengerti hukum itu. Bukan itu yang disebut dengan ilmu. Ya, tetapi walakinnal ilma huwal khasyah. Ya. Tapi yang sebenarnya ilmu adalah yang melahirkan rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah menyatakan dalam ayat ini, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya adalah para ulama. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.